Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Luar biasa sekali kalau kita merenungkan untuk kita bisa memahami tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Tuhan begitu bijaksana dalam mengajar kita. Dia mengajar kita tidak terlalu muluk-muluk. Dia mengajar kita tidak pakai teori yang begitu canggih sehingga kita sukar untuk menangkapnya. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita tentang kerajaan Allah dengan cara yang very simple, sangat-sangat sederhana. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini, untuk apa? Supaya kita bisa lebih cepat mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah. Jadi bersyukur sekali kita. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, kita tidak mau memahaminya, oh, bodoh sekali. Kita akan kehilangan kesempatan. Kita akan rugi sendiri. Bersyukur bahwa apalagi prinsip-prinsip kerajaan Allah itu Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dan tentu saja terjemahan dalam berbagai bahasa itu bukan berarti mengurangi nilai-nilai atau pengertian atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kalau toh ada pengertian yang agak berbeda, tapi tidak mengurangi makna yang ada. Paling perbedaan pengertian itu sedikit sekali, tapi maksudnya adalah sama. Nah, itu sebabnya kerajaan Allah diajarkan kepada kita dengan berbagai perumpamaan. Dan perumpamaannya sangat sederhana. Perumpamaan kerajaan Allah tidak diajarkan kepada kita menurut teori. Ketika Yesus melihat ada ladang yang sudah mulai menguning, dengan sigap Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, tahu nggak? Lihat tuh, padi sudah menguning, ladang sudah menguning, tapi penuai-penuai sedikit. Berdoalah kepada yang mempunyai tuaian supaya dikirimkan penuai-penuai sehingga tuaian ini bisa dituai. Jadi apa saja yang ada di dunia ini diajarkan kepada kita tentang kerajaan Allah seumpama seorang perempuan yang sedang mencari mutiara. Tentang kerajaan Allah seumpama seseorang yang mencari seekor domba yang hilang. Nah, semuanya begitu sederhana. Maksudnya adalah supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami. Karena kalau kita mengetahui prinsip kerajaan Allah, ternyata untuk mendapatkan kerajaan Allah itu sangat sederhana. Hanya percaya kepada dirinya, hanya percaya kepada Sang Penebus. Nggak usah kamu susah-susah berjuang dengan sekuat tenaga, berjuang dengan segala kepandaianmu, berjuang dengan segala kemampuanmu untuk mendapatkan kerajaan Allah. No, just by faith to Jesus. Hanya dengan iman kepada Yesus. Sederhana sekali. Karena kekuatanmu tidak akan pernah bisa membawa engkau masuk dalam kerajaan Allah. Kepandaianmu, kemampuanmu, keadaanmu, kesanggupanmu sendiri tak akan pernah bisa membawa engkau masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya kerajaan Allah digambarkan sangat simple dan sederhana oleh Yesus. Itu sebabnya karena kerajaan Allah itu memang ada, kerajaan Allah itu memang real, maka dalam kerajaan Allah itu ada aturan mainnya sendiri. Walaupun Tuhan Yesus memperumpamakan kerajaan Allah dalam mengajar kita dengan cara yang sederhana, tapi ternyata kerajaan Allah itu mempunyai prinsip-prinsip sendiri, mempunyai aturan main sendiri. Nah, prinsip atau aturan main inilah yang juga harus diketahui untuk semua orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk semua orang yang mau menikmati jaminan daripada kerajaan Allah. Yang ketiga, untuk semua orang yang mau mengalami pengharapan dari kerajaan Allah. Dan yang keempat, untuk semua orang yang mau mengalami penggenapan daripada janji-janji
kerajaan Allah. Jadi harus mengikuti aturan main atau prinsip-prinsip ini. Itu sebabnya supaya kita bisa mengetahui prinsip-prinsip kerajaan Allah, Yesus mengajarkan sangat sederhana. Nanti kalau aku memberitahu, mengajar kamu tentang kerajaan Allah dengan cara yang sangat sukar, pakai matematika, pakai teori bejana berhubungan. Nah, kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana seseorang yang tidak mengerti bisa melakukan dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak orang-orang atau anak-anak yang sekolah, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang selesai, ada yang belum selesai, ada yang mogol di tengah jalan. Karena apa? Karena teori dunia itu terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi. Nah, tapi kalau kerajaan Allah itu sebabnya tidak diajarkan secara demikian. Supaya apa? You tahu dan you melakukan. Kalau diajarkan terlalu muluk, aduh susah banget ya. Tadi rumusnya apa ya? Rumus Archimedes. Aduh, apa ya? Tapi lupa. Waduh, inget sih rumusnya begini, tapi memecahkannya gimana? Atau pakai dalil Pythagoras? Ya, ingat dalilnya begini, tapi terus ngitungnya gimana ya? Nah, manusia sulit untuk mempraktekkan atau melakukan hukum-hukum itu, atau melakukan aturan mainnya. Saya ambil contoh sekarang, kalau seseorang bekerja di sebuah perusahaan dan katakan orang ini pegawai baru. Bagaimana di perusahaan itu dia akan bekerja dengan baik dan menghasilkan pekerjaan dengan maksimal, bahkan membawa nama baik perusahaan, menyenangkan hati direkturnya, dan membuat perusahaan itu maju, membuat perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya tentu saja pegawai yang baru ini harus diajar terlebih dahulu aturan main yang ada dalam perusahaan itu. Jadi you dapat tugas ini. Nanti kalau sudah kamu lakukan ini, caranya begini. Kalau you tidak lakukan aturan main dalam perusahaan ini, pekerjaanmu gak akan bagus. Pekerjaanmu tidak bisa maksimal. Kamu bahkan barangkali menjadi tidak berguna bagi perusahaan itu karena membuat perusahaan itu rugi terus. Mengapa rugi? Karena dia melakukan tugasnya, bekerjanya dengan cara yang salah. Itu ada tanggung jawab yang memang ditetapkan untuk dia lakukan. Begitu kamu keluar dari cara bekerja di sini, aturan main dalam perusahaan ini, you tidak akan berhasil. Dan kalau pegawai tidak berhasil, tentu saja dia tidak akan di situ terus. Karena perusahaan merasa, wah ini tidak terlalu bermanfaat. Bisa-bisa akhirnya diputus hubungan kerjanya, main PHK. Itu sudah pasti. Jadi si pegawai ini mesti nurut. Kalau dia berontak, dia melawan, tinggal PHK aja. Hasil kerjaanmu di sini bagaimana? Tapi selain dia tertuntut oleh aturan main yang ada dalam perusahaan itu, diberi jaminan-jaminan dan pengharapan-pengharapan. You nanti dapat gaji setiap bulan segini. You nanti akhir tahun dapat bonus ini. Kalau nanti mau hari raya lebaran dapat THR. Mau Christmas bagi yang Nasrani dapat hadiah Natal. Atau tahun baru dapat bonus apa. Atau kalau kamu melakukan satu gebrakan yang membuat perusahaan ini naik daun dengan cepat atau menguntungkan perusahaan ini, you akan dapat bonusnya. Tentu ada jaminan dan ada pengharapan-pengharapan yang diberikan kepada pegawai ini. Bagian dan tanggung jawab perusahaan adalah menepati pengharapan dan jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada perusahaannya. Bagian daripada si pegawai harus mengikuti aturan main di dalam perusahaan supaya jaminan dan pengharapan itu juga bisa dilaksanakan oleh yang berkompeten, oleh pimpinannya. Kalau kamu tidak melakukan aturan main, bagaimana pengharapan dan jaminanku mau aku berikan kepada kamu? Tiap hari kamu kerja tidak pernah datang, sekarang minta gaji sebulan penuh, sekarang minta bonus akhir tahun, padahal you ambil cuti itu sampai berbulan-bulan.
Bahkan ambil cuti, kamu tidak mengajukan permohonan cuti dulu tanpa sepengetahuan dari kepala kepegawaian. Jadi kamu sudah melanggar aturan main kita. Ya kamu akan kehilangan hakmu untuk menerima pengharapan dan jaminan yang kami berikan. Nah itu sebabnya ikuti aturan main yang ada. Itu berarti dia tahu tugasnya dan dia menjadi pegawai yang bertanggung jawab. Dari pihak bos, kalau dia bos yang baik, saya berkata bos yang baik, tentu dia akan menjalankan tanggung jawabnya juga, membuktikan pengharapan dan jaminan itu kepada pegawainya. Tapi harus ada timbal balik. Pegawai bukan yang menuntut kepada bos, tapi juga bos jangan hanya menuntut kepada pegawai, yo mesti begini, tapi dia sendiri tidak memberikan atau tidak membuktikan pengharapan dan jaminan yang sudah dijanjikan kepada pegawai. Nah, jadi aturan main ini harus kita ikuti. Kalau tidak, maka perusahaan itu tidak akan pernah berkembang. Perusahaan itu tidak akan pernah maju. Sama sekarang, saya gambarkan tadi sebuah perusahaan, yaitu juga dengan kerajaan Allah. Bagaimana dalam kerajaan Allah itu juga punya aturan main sendiri. Dalam kerajaan Allah kita diberi jaminan, kita diberi pengharapan. Tapi ketika kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, kita sekarang sudah masuk di dalam kerajaan Allah itu harus menyesuaikan diri dengan aturan main dalam kerajaan Allah. Kita harus tunduk, kita harus patuh menjalankan aturan main yang sudah ditetapkan dalam kerajaan Allah tanpa minta maaf, terus-menerus minta maaf, no excuse. Tidak minta maaf terus kepada sorga. Aduh Tuhan, saya minta maaf ya, saya belum bisa ngikutin aturan main yang ini karena saya mesti repot, karena persoalan saya masih banyak, karena yang satu ini belum kelar. Oh Tuhan, saya minta maaf ya, saya belum bisa melakukan ini karena saya begini. Oh Tuhan, saya minta maaf, yang ini saya belum melakukan karena apa? Saya ini masih sering berontak, saya ini masih sering malas, saya ini masih sering tidak konsekuen, saya ini masih punya keinginan sendiri. Oh saya ini tidak punya waktu. Oh maaf ya Tuhan, saya tidak bisa melakukan prinsip yang ini karena kalau saya melakukan prinsip hal memberi nanti uangku habis. Kita tidak bisa seperti itu. Aturan main kerajaan Allah itulah prinsip, dan kalau kamu melakukan dengan baik, maka pengharapan dan jaminan dari kerajaan Allah semua akan tergenapi dalam hidupmu. Jadi kalau kita dalam kerajaan Allah mengetahui ada prinsip, ada aturan main, kita tidak melakukannya, ya ketika pengharapan dan jaminan daripada kerajaan Allah itu belum terjadi dalam hidup kita, atau rasanya susah sekali untuk kita gapai, susah untuk kita alami, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan sorga, jangan menyalahkan kerajaan Allah. Nah kalau kita tahu bahwa kita ini orang kerajaan Allah, lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu. Jadi kalau kita tidak melakukan pengharapan dan jaminan dari kerajaan Allah yang begitu luar biasa belum terjadi, jangan ngomel, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi kendor semangatmu untuk beribadah, tetap beribadah, untuk tetap berdoa, untuk tetap menjadi saksi. Jangan kendor kerajinanmu untuk tetap melayani. Nah, kalau kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita marah, kita kecewa, kita menyalahkan sorga, itu salah alamat. Karena semua pengharapan dan jaminan kerajaan Allah itu ditentukan oleh ketaatanmu kepada aturan main kerajaan Allah. Dan di mana kita bisa temukan, di mana kita bisa mengerti aturan main kerajaan Allah. Nah, di sini semua sebegini besarnya, bahkan sekarang Alkitab ada yang dicetak besar sekali. Saya juga punya Alkitab yang paling besar. Di sini semua ini aturan main kerajaan Allah. Nah, ketika kita pendudukan diri dan melakukan aturan main kerajaan Allah, maka jaminan dan pengharapannya
akan terjadi dalam hidup kita. Karena di sini semua aturan main ada, dan aturan main itu adalah kalau kamu begini akan begini. Kalau kamu seperti ini, kamu akan menjadi seperti ini. Misalkan saya ambil contoh. Kalau kamu mau diberkati, mesti berkati. Kamu mau menuai, kamu mesti menabur. Nah, semua prinsipnya ada di sini. Kita tidak terlalu sukar untuk mengetahui undang-undang kerajaan Allah. Kita tidak terlalu sukar untuk mengerti tentang aturan main kerajaan Allah, karena di sini aturan main itu begitu sederhana diajarkan kepada kita. Sangat simpel, tidak pakai gaya bahasa yang rumit. Apalagi sekarang Alkitab bahasa Indonesia sudah diterjemahkan juga dalam bahasa sehari-hari. Begitu juga dari aturan main kerajaan Allah ini kita bisa mendapatkan pengertian yang baru lagi, pengertian yang bertambah lagi. Selain kita belajar Alkitab ini dari orang-orang diurapi oleh Tuhan, menuliskan buku-buku yang akan bisa membangun kita, yang akan bisa membuat kita lebih mengerti aturan main kerajaan Allah, yang membuat kita lebih memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Di sini kuncinya adalah, maukah engkau untuk belajar, untuk mengerti, untuk memahami, untuk menggali, untuk mendalami prinsip-prinsip itu. Nah, kuncinya ini yang ini. Banyak orang Kristen tidak mau menggali, mendalami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Baca Alkitab saja, tidak semua orang Kristen sudah selesai. Kalau sudah selesai pun banyak yang tidak ngerti. Asal selesai baca Alkitab, tapi tidak ngerti apa-apa. Atau yang kedua, tahu prinsip kerajaan Allah, tapi dengan berbagai pertimbangan sendiri, dengan berbagai perhitungan sendiri, mereka tidak mau melakukan prinsip-prinsip itu. Sampai contoh, tadi soal kalau kamu mau menuai, menabur. Kalau kamu mau diberi, berilah. Mau menerima, berilah. Tapi kita menerapkan prinsip kita sendiri. Ya, tapi kalau memberi terus, nah saya nanti habis uangnya. Buat gereja mah jangan gede-gede lah. Tapi nanti giliran dia punya satu kemauan, rela untuk mengeluarkan uang demi kemauannya sendiri. Atau karena selalu mempunyai perhitungan, menerapkan prinsip kerajaan Allah, kalau aku beri terus, wah nanti uangku habis. Akhirnya dia tidak taat kepada prinsip itu. Ya betul-betul berkatnya jadi seret. Berkatnya juga pas-pasan. Nah ketika berkatnya pas-pasan, ngomel dia. Katanya orang kerajaan Allah diberkati. Katanya orang kerajaan Allah, orang Kristen tidak kekurangan. Yesus datang untuk memberiku hidup dalam segala kelimpahan. Kok saya kekurangan uang terus? Kok saya hidupnya pas-pasan? Nah sebetulnya yang salah siapa? Prinsip kerajaan Allah kah? Atau yang menerima prinsip itu? Yang menerima prinsip itu. Prinsipnya berkata kamu akan diberkati kalau kamu memberkati. Kamu akan diberi kalau kamu memberi. Kamu akan diampuni kalau kamu mengampuni. Kamu akan dimuliakan kalau kamu menjadi saksi. Kalau kamu memberitakan Injil, dan banyak lagi. Kamu akan menuai kalau kamu menabur. Kamu menuai kasih, kamu akan menabur kasih. Kamu menabur mangga, kamu akan menuai mangga. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Kamu menabur ketulusan, kamu akan menuai ketulusan. Kamu menabur uang, kamu akan menuai uang. Itu prinsip yang tidak bisa kita otak-atik, kita rubah dengan pola pikir kita sendiri atau kemauan kita. Nah itu sebabnya mengapa orang yang percaya Yesus perlu dilahirkan baru. Karena kalau orang Kristen tidak dilahirkan baru, tidak bisa mengikuti prinsip kerajaan Allah, tidak mau. Susah, beritakan Injil memenangkan jiwa susah. Saya repot, saya orang tidak bisa ngomong. Atau bukan karena itu, biarin aja lah. Toh tidak harus saya yang memberitakan Injil, tidak harus saya yang memenangkan jiwa. Padahal prinsip kerajaan Allah itu beritakan Injil, jadilah saksi. Ajarlah mereka
semua yang kuajarkan kepadamu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu berlaku untuk semua orang yang ada dalam perusahaan kerajaan Allah. Tapi kenyataannya orang Kristen tidak praktek. Orang Kristen dalam kerajaan Allah hanya mau supaya hidupku sukses, supaya keluargaku diberkati, supaya pekerjaanku lancar, supaya aku bahagia, supaya aku. Itu tidak take and give. Engkau menuntut pada ada bagian yang harus engkau lakukan supaya pengharapan dan jaminan dari kerajaan Allah terjadi di dalam hidup. Banyak orang Kristen mengetahui kebenaran tapi berusaha menegakkan kebenaran itu kalau kebenaran atau prinsip kerajaan Allah belum sesuai dengan keinginan hati. Nah, itu sebabnya ketika pengharapan dan jaminan yang mungkin kau sudah doakan, sudah engkau puasain, sudah wow, kurang apa sih belum terjadi. Come on, self correction, koreksi diri. Apakah aku sudah menjalankan prinsipnya? Kalau aku sudah menjalankan prinsipnya, otomatis jaminan pengharapan ini akan terjadi. Sama dengan orang yang kerja di perusahaan tadi. Kalau dia melakukan prinsip atau aturan main perusahaan yang sudah diajarkan kepada dia dengan baik, pasti semua pengharapan dan jaminan dari perusahaan itu diberikan kepada dia. Makanya kalau ada bos yang nakal, pengharapan dan jaminannya tidak diberikan kepada pegawainya, mereka pada demo. Ya karena memang bagian daripada bosnya, kamu menjalankan pengharapan dan jaminannya dengan melihat kondisi kerja kami. Kami melakukan aturan main perusahaan. Kecuali yang demo itu sudah banyak bolos, kerjaan tidak selesai-selesai. Kalau kerja ngobrol melulu, nah itu demo ya tidak pantas. Dia tidak menerima penggenapan pengharapan dan jaminan dari perusahaan itu juga sudah pas. Karena apa? Bagianmu tidak kamu lakukan. Nah itu sebabnya kalau kita tahu bahwa kita harus melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah, Anda akan tahu, oh ini kuncinya. Jadi orang Kristen gak hanya cuma bisa mengomel ketika dia punya satu pengharapan belum terjadi. Orang Kristen bukannya sekedar menyalahkan Tuhan, menyalahkan sorga, atau kemudian malas menjadi orang Kristen, malas ke gereja, atau mungkin menyalahkan gembalanya, menyalahkan pemimpinnya ketika pengharapannya belum terjadi. Lihat dulu apakah aku sudah melakukan prinsipku dengan benar, aturan main, etika di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga punya attitude, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Kalau saya akui di Pulau Jawa, wow, etikanya luar biasa. Bukan karena secara daging dulu orang Jawa, tapi sampai sekarang pun kalau saya melayani ke Jogja atau ya ke Jawa Tengah, terasa sekali bahwa mereka tuh sangat menghargai sopan santun, tata krama, attitude. Dan seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia, mengakui orang Jawa ini attitude-nya luar biasa, termasuk kesetiaannya luar biasa. Ini bukan saya karena saya orang Jawa, saya adalah orang surga. Karena memang dengan attitude atau aturan main itu, dengan tata krama yang dilakukan dengan baik, akan membuat kemuliaan, akan membuat pujian, decak kagum dari orang-orang yang melihat. Sama sekarang kalau kita orang kerajaan Allah, kita melakukan aturan main kerajaan Allah, prinsip dan attitude kerajaan Allah dengan baik, maka pengharapan dan jaminan dalam hidup kita akan kita terima. Itu akan menimbulkan decak kagum orang-orang di sekitar kita. Itu akan membuat orang-orang lain memuji dan menghormati sorga, memuji dan menghormati gereja Tuhan. Saya baca Roma 14 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca. Ini ada ayatnya loh, bahwa gereja harusnya dihormati, kerajaan sorga dihormati, termasuk gereja secara personal. Siapa gereja secara personal? Kita secara pribadi harusnya dihormati. Tapi kalau tidak, nah karena kita tidak mengikuti aturan main yang ada, tidak menjalankan aturan main yang ada, sehingga pengharapan dan jaminan tidak semuanya terjadi dalam hidup kita. Kita baca 14, 17 sampai dengan 18 ya, 17 sampai 18. Oke, 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jelas.
Kalau kau mau dihormati oleh manusia, jangan karena kau menunjukkan kehebatanmu, jangan karena kau menunjukkan engkau super power, engkau menunjukkan kekayaanmu mungkin, atau menunjukkan sikapmu sehingga orang wah supaya menghormati. No, tapi lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dengan benar, maka kita akan dihormati manusia. Gereja akan dihormati oleh manusia. Yang mau nyerbu gereja, yang mau menghapus nama gereja, atau mengguncangkan gereja, atau membubarkan gereja, mereka akan ketakutan sendiri. Karena apa? Gereja harusnya dihormati. Tapi kalau dalam gereja itu orang-orang di dalamnya adalah orang-orang kerajaan Allah yang mau melakukan dan mentaati aturan main kerajaan Allah, sehingga pengharapan dan jaminan dari sorga terjadi pada gereja itu, terjadi pada setiap orang-orang yang dalam gereja itu. Orang luar akan takut, orang luar akan segan dengan gereja Tuhan. Ini jelas loh, kata-katanya dihormati. Dalam Alkitab versi King James pun, dalam bahasa Ibrani pun tetap artinya dihormati. Dan kalau dihormati itu berarti bukan gereja gila hormat, tapi mereka ada melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat mereka segan, tidak berani berbuat kurang ajar, tidak berani berbuat yang tidak baik, tidak berani mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak berani menghakimi, tidak berani mengadili, tidak berani menunjuk-nunjuk. Karena apa? Ada satu kegentaran dari sorga di dalam gereja, ada satu kegentaran yang menyertai gereja-gereja secara personal ini, Anda dan saya, juga gereja secara universal. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Bagaimana kita ini? Apakah kita hidup sesuai dengan aturan main kerajaan Allah, atau kita 50-50? 50% aturan kerajaan Allah, 50% aturan dunia atau cara-cara dunia. 50% ngerol, 50% daging. Makanya masih bisa ngomel, masih bisa bersungut-sungut, masih bisa ngegosip, masih bisa jengkel, marah, berontak, masih bisa kecewa, masih bisa sakit hati, masih bisa kehilangan semangat dengan Tuhan. Itu semuanya adalah daging. Masih bisa berkata bohong, masih bisa tidak jujur, masih bisa macam-macam yang dari daging. Nah, masalahnya adalah kepada gereja Tuhan secara pribadi nih. Pribadi gereja Tuhan ini, apakah dia melakukan aturan main sorga dengan baik? Karena ada aturan mainnya semuanya. Saya yakin separah-parahnya Anda dalam membaca Alkitab, tidak akan nanti Anda sama sekali tidak pernah baca Alkitab. Jadi kalau saya bilang bahwa di sini adalah aturan main kerajaan sorga, dan di sini pengharapan saat jaminan sorga berikan kepada kita, kalau kita menuruti aturan mainnya, semuanya pasti bisa mengerti. Amin. Kalau tidak mengerti, dengan cara apa lagi aku harus berkhotbah? Minimal mengertilah, kalau mau diampuni mengampuni, kalau mau menuai menabur, kalau mau apalagi? Ya tadi diberkati, memberkati sama, dan banyak lagi. Mau dipakai Tuhan mesti diurapi, mesti rajin, mesti tekun. Nah, banyak. Semuanya ada di sini. Kalau ada domba, 1 ekor domba yang hilang, cari sampai ketemu. Bahkan yang 99 ekor tinggal dulu seguna mendapatkan 1 ekor domba ini. Itu prinsip kerajaan Allah. Makanya kalau ada prinsip kerajaan Allah berkata begini, jangan bilang lebay. Cuma 1 orang aja diturutin, cuma 1 orang gak datang ditanyain. No, prinsip kerajaan Allah 1 domba saja mesti dicari. Amin. Jangan bilang lebay. Dan Anda punya banyak alasan. Aku sibuk, gak bisa nanya, aku gak bisa telepon, aku gak ada. Itu bukan tugas saya, itu tugasnya Bu Dorcas. No, itu tugas gembala. No, buat mencari seekor domba itu tugas siapa? Semua orang. Nah, tapi banyak orang yang lebay. Sampai kerajaan Allah itu diibaratkan seperti mutiara loh. Kalau seorang perempuan kehilangan mutiara itu harganya mahal, saudara. Nah, berbeda jauh dengan diamond. Nah, kalau kehilangan 1 mutiara, dia akan menyalakan pelita, cari sampai mutiara itu ketemu. Karena apa? Kerajaan sorga itu luar biasa. Jadi ini barang yang mulia ini jangan sampai tidak ketemu. Berarti
Hal kerajaan sorga itu sangat mulia, sangat berharga, sangat luar biasa. Kalau kita masih mau menentang prinsip kerajaan Allah, kita masih mau semaunya dengan prinsip kerajaan Allah, kita masih beralasan untuk mau taat kepada prinsip kerajaan Allah, lebay. Yang lebay bukan kerajaan Allahnya. Siapa yang lebay? Gereja-gereja Tuhan. Suruh cari jiwa, wah repot, lebay. Padahal firman Allah bilang, 1 jiwa saja hilang, 199 tinggalin untuk cari 1 jiwa. Nah itu sebabnya mengapa gereja Tuhan pamornya kalau orang dunia bilang agak menurun. Karena apa? Bukan karena surga mengurangi kemuliaan dalam gerejanya. Lebih banyak orang-orang dalam gereja itu yang tidak melakukan prinsip kerajaan Allah, hanya menuntut, hanya meminta, hanya mau supaya pengharapan dan jaminan dari sorga diberikan kepada dia. Akibatnya gereja Tuhan kurang dihormati oleh dunia. Padahal ketentuan sorga, kamu sebagai gereja Tuhan, kamu disegani oleh orang dunia. Kamu akan dihormati oleh orang dunia. Bukan dengan caramu sendiri, bukan dengan tabiat dan perbuatanmu dan usahamu sendiri, tapi by grace, oleh anugerah. Caranya karena kamu ditentukan untuk dihormati, dihargai, maka lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Maka pengharapan dan jaminan, termasuk pengharapan jaminan, bukan yang diampuni, bukan yang diberkati, kamu akan dihormati, akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Ini juga pengharapan ini. Dihormati oleh manusia, pengharapan dan jaminan dari sorga. Gereja Tuhan dan gereja secara pribadi harusnya dihormati orang dunia. Bukan direndahkan, bukan dicemooh, bukan dilecehkan, tapi dihormati dan disegani. Itu memang udah prinsip, udah ketentuan dari sorga, gak bisa diubah. Tapi prinsipnya you jalankan. Nah, jadi di sini berarti kita harus mengikuti aturan main yang ada dengan benar. Ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Kalau sekarang Anda mau main keyboard. Nah, apa pertama yang harus engkau lakukan? Keyboard harus dihubungkan dengan listrik. Kalau Anda dihubungkan, gimana bisa dipakai? Sesudah dihubungkan dengan listrik, on-nya harus dinaikkan. On-nya, tak dibuka. Kalau off terus, percuma walaupun nyambung dengan listrik, ini juga belum bisa dipakai. On-nya harus dibuka. Sudah on-nya dibuka, apa yang harus dia kerjakan lagi? Volumenya. Kalau volumenya 0, nggak akan bisa dipakai juga gitu. Jadi volumenya harus dinaikkan. Seberapa naiknya tergantung kebutuhan. Nah, sudah semuanya alat ada semua. Keyboard udah ready. Tapi kalau kemudian Anda main tanpa mengetahui aturan main buat memainkan keyboard, ya percuma. Anda tangting tong tung tong bikin bising orang nggak? Nah, itu banyak orang kesan bikin repot orang, justru bikin sumpek orang, bikin sebel orang, bikin nggak suka orang. Karena apa? Nggak tahu aturan mainnya. Nggak enak. Jadi kalau Anda mau main keyboard, Anda harus tahu aturan mainnya. Kunci C di mana, D di mana, G di mana. Ini lagu itu nadanya dikunci apa? Kemudian touch-nya itu di not yang mana. Jangan do, makanya not la, fales. Harus tahu ini lagu kemana nih notnya. Mengikuti. Nah, ketika sudah dihubungkan dengan listrik, on sudah dibuka, volume sudah dinaikkan, dan bisa melakukan cara main atau aturan main keyboard, maka keluarlah satu harmonisasi yang indah. Orang jadi berdecak kagum, wow, enak ya permain musiknya. Nah, sama sekarang gambarannya dengan orang Kristen. Bagaimana dia itu bisa dihormati, disegani, dihormati, disegani, dihargai oleh orang lain. Yang pertama, sama seperti pemain keyboard dulu. Kalau engkau mau jadi pemain keyboard, selain menghubungkan dengan listrik, on dinaikkan, volume dinaikkan, tahu aturan mainnya. Kalau enggak, Anda akan dijauhi oleh orang. Wih, hati-hati. Kalau dia udah di belakang keyboard, wih bikin bising, embung orang teh. Embung, ini telinga sakit. Tapi kalau bisa main, bahkan mungkin yang orang tadinya siapa itu ya main musik ya, enak sekali. Jadi saya pengen berdendang, saya pengen bernyanyi. Kenapa? Karena musiknya, cara mainnya enak. Nah sekarang aplikasinya atau penerapannya dengan kita adalah
supaya kita dihormati manusia. Kita ini harus dihubungkan dengan tadi keyboard listrik, kita dihubungkan dengan sorga, dengan Bapa Sorgawi. Dan sesudah dihubungkan dengan Bapa Sorgawi, kita dilahirkan baru. Artinya dihubungkan dengan Bapa Sorgawi, bahwa kita harus mengerti bahwa kita memang harus bertobat pada Yesus. Supaya kita itu menjadi orang sorga, supaya kita diampuni dosanya, supaya kita menerima keselamatan, supaya kita menjadi orang rohani, supaya kita menjadi orang benar. Makanya yang kedua, on tadi, orang ini harus dilahirkan kembali, lahir baru. Karena orang lahir baru, rohnya diganti dulu. Yang lama dibuang, sekarang roh yang baru yang dari surga yang ada dalam dia. Makanya on, nyala, betul nggak? Hidup. Ini kalau nggak di on nggak bisa hidup. Anda kalau nggak lahir baru jadi orang Kristen yang mati. Orang Kristen yang hanya agamawi. Orang Kristen hanya tradisi. Orang Kristen yang turunan. Orang Kristen hanya label. Itu orang Kristen yang hanya KTP. Nah kemudian sesudah dia lahir baru, tadi sesudah on apa yang dinyalakan? Volume. Kita sudah lahir baru perlu volume dinaikkan. Pakai apa volumenya? Diurapi Roh Kudus. Dan diurapi Roh Kudus ini untuk apa? Untuk kita punya power, kita punya kuasa. Posisi yang sudah dipindahkan jadi anak Allah lebih tinggi daripada orang-orang dunia. Sekarang diberi kekuatan yang lebih besar, lebih tinggi daripada dunia. Perlu urapan. Makanya orang Kristen perlu urapan. Tanpa urapan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Gampang stres, gampang frustrasi, gampang kecewa, gampang rapuh karena no volume. No power, tidak ada urapan. Nah sekarang pemain keyboard sesudah semuanya oke, dia harus bisa memainkannya karena tahu aturan main keyboard. Aturan main keyboard walaupun not baloknya, notnya sama sih dengan main gitar dan sebagainya. Tapi kan kalau kita digenjreng ini ditekan. Aturan mainnya harus tahu. Kalau enggak ditinggalin orang atau enggak disukai orang, bahkan mungkin dicela orang. Nggak bisa main musik aja main. Nah, sama dengan orang Kristen. Yang keempat, orang Kristen juga harus tahu aturan main sorga supaya dia dalam memainkan kehidupan disenangi oleh orang lain. Jadi orang itu nggak pada meninggalkan. Orang itu kita ngomong satu kalimat saja. Oh iya, terima kasih ya Ci. Oh terima kasih Om. Terima kasih Pak. Wow, luar biasa saya dapat berkat. Bahkan kita ini dicari. Musician yang bagus akan dicari oleh orang. Baik itu secara dunia, apalagi juga secara rohani. Nah begitu juga orang Kristen yang tadi sudah nyambung dengan sorga, dengan Bapa Surgawi, kemudian lahir baru dan udah diurapi. Dia melakukan aturan main sorga. Bukan hanya digemari oleh orang lain, tapi juga akan dicari oleh orang lain. Nah jadi gampang, itu prinsip kerajaan Allah. Kadang-kadang ada orang Kristen yang berpikir, ya itu kan hamba Tuhan itu dia dicari orang ya karena dia kan udah terkenal, situsnya aja punya pelayanan. Jadi orang kan, no bukan karena situsnya, itu hanya menunjang. Tapi cara mainnya 4 hal itu tadi loh yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah banyak orang Kristen berhubungan dengan Allah Bapa mau sampai dia lahir baru. Kemudian volumenya dinaikkan sampai dia diurapi. Tapi yang 4 nih loh ngikutin aturan main kerajaan sorga nih loh yang belum mau, dengan banyak pertimbangan, banyak alasan. Kalau engkau mau dibutuhkan orang, kamu akan disegani orang, kamu akan terhormat di mata orang. Jangan engkau berusaha sendiri. Tapi ada prinsip kerajaan Allah. Di antaranya beritakan Injil, berikan perhatian kepada orang lain. Pengharapan jaminan sorga, setan di bawah kakimu terjadi. Orang cari kami. Nah itu caranya, ikuti cara main kerajaan Allah, maka kamu akan dihormati, disegani oleh orang-orang di sekitarmu. Satu hal kebenaran, kalau kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, otomatis kita akan menjalankan aturan main sorga. Oh ada orang belum terima Yesus, nanti masuk neraka. Saya beritakan Injil. Itu otomatis, nggak disuruh-suruh, nggak usah dioprek-oprek sampai sakit tadi. Oh kalau di gereja ya kita dikotbahin suruh cari jiwa, domuin suruh nginjilin. Nah sampai sakit hati karena apa? Itu roh kita yang akan mendorong begitu sebagai orang ciptaan baru, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah ketika Anda mulai cari jiwa, cari orang lain, surga akan apa? Memberikan bukti pengharapan dan
jaminannya. Kamu cari orang sakit sih, orang sakit udah sembuh tuh. Orang terikat terlepas, orang dalam kegelapan, dia akhirnya terima Yesus. Sekarang dia punya pengharapan dalam hidupnya. Oke, sekarang aku buktikan. Mereka terlepas, mereka sembuh. Oke, hidupmu enggak perlu takut. Kamu pasti bisa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan orang sekarang yang akan mencari kamu. Dulu kamu susah-susah akan cari telepon, tapi sekarang orang yang akan cari kamu. Tapi kalau Anda tadi sambung listrik udah, volume udah, tapi Anda tidak ikuti aturan main, ya orang udah yang cari saudara. Kalau kayak begitu jangan terus memble, putus harapan. Paling nanti juga cari pendeta kita, paling cari hamba Tuhan itulah, kita nggak dini. Ya udah kita cicing wae, kita nggak usah ini sama mereka. Ya nggak gitu juga. Itu salah konsep dalam kerajaan Allah. Makanya mengapa banyak orang Kristen tidak bisa maju-maju. Saya berani memberitahu ini karena ini adalah aturan main kerajaan sorga. Dan ini sudah terbukti. Seberapa banyak dan seberapa taat melakukan aturan main kerajaan sorga, sebegitu juga pengharapan dan jaminan yang sudah sorga janjikan kepada kita akan terjadi semuanya. Kalau dibilang setan dan iblis akan takluk padamu, itu jaminan dan pengharapan dari sorga. Pasti akan terjadi ketika kita melakukan prinsip itu. Melakukan prinsip itu apa? Lakukan, layani orang yang terikat, orang yang membutuhkan pertolongan. Masalahnya banyak, ruwet deh saya. Dan tentu orang yang punya masalah itu akan berputar-putar, akan bermacam-macam yang dia omong, itu otomatis. Ya oke, kita belajar mengembangkan kapasitas jiwa kita untuk jadi pendengar yang baik, untuk bisa memahami dan nanti mana yang perlu kita berikan solusinya. Oke, dah kamu cerita sampai di sini nih loh. Kerajaan Allah memberitahu kita mesti melakukan ini kalau masalahmu seperti ini. Nah, ketika kita melakukan itu, surga membackup kita. Oke, orang itu terlepas. Orang itu mengalami kelegaan, orang itu kemudian pikirannya terbuka tahu kebenaran, orang itu mulai tumbuh mungkin cintanya kepada Tuhan, orang itu mulai rajin ke gereja lagi. Jadi lakukan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Nah sekarang Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus pintu. Sekarang kita ini udah ketemu pintunya ini. Tinggal masuk yang benar gitu loh. Kita sudah tahu pintunya yaitu Yesus. Kita sudah masuk melalui pintu itu. Kalau kita tidak dihormati, tidak disegani oleh dunia, itu karena apa? Kita belum memainkan prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah. Nomor 1 masuk melalui pintu, masuk melalui Yesus. Orang dunia, orang lain, entah itu sudah Kristen atau belum, menanti-nantikan kita. Banyaknya malah dengan orang Kristen itu membisingkan telinga karena nggak tahu mainnya keyboard. On sudah, and then apa? Volume sudah. Dihubungkan dulu ya dengan listrik udah. On udah, volume udah, mainnya nggak bisa. Bikin ribet orang lain. Dan ngomong sama dia malah puyeng. Ngomongan dia bukan solusi nih. Masa ngasih firman begitu? Karena mereka membutuhkan sebuah solusi. Orang dunia sampai dihormati oleh orang lain karena dia melakukan prinsip kerajaan surga. Harusnya yang ada di situ ada Anda dan saya. Amin. Sekarang yang berikutnya. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sampai 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Indah sekali. Indah sekali doa ayat ini. Doa yang diajarkan oleh Yesus sekali bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bumi ini akan seperti menjadi sorga. Bumi yang mana, di mana kita masih tinggal. Sebenarnya hidup kita selama di bumi ini, Tuhan mau buat seperti kita sudah hidup di sorga. Maksimal, berhasil dalam semuanya. Jadi kalau ada orang Kristen belum berhasil, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa dengan Tuhan, jangan kecewa dengan pemimpin, jangan kecewa dengan gereja, jangan kecewa dengan Alkitab, jangan kecewa dengan kekristenanmu, jangan berkeluh kesah, jangan ngomel sendiri, jangan marah di hati. Ketentuan surga kamu akan dibuat berhasil dengan maksimal. Karena apa? Kamu di dunia ini, di bumi akan seperti di surga. Lu surga itu kurang apa sih sayang? Nggak ada kekurangan sedikit pun.
Tapi kok banyak orang masih kurang sukacita, kurang kasih, kurang damai sejahtera, kurang duit, kurang jabatan, kurang potensi, kurang kuat, kurang sehat, kurang apa lagi? Banyak kekurangan. Why? Padahal kata Tuhan surga, kita di dunia seperti di surga. Ini adalah pengharapan dan jaminan surga. Tapi kalau tidak terjadi seperti ini, nah kita baca sekarang Matius 13 ayat yang ke-11. Jadi sekali lagi, pengharapan jaminan surga keputusannya kita hidup berhasil dengan maksimal. Dengan maksimal. Wow, luar biasa. Sekarang Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi artinya Yesus itu sudah membocorkan rahasia keberhasilan dan kesuksesanmu. Rahasia kerajaan surga sudah dibocorkan oleh Yesus kepada kita. Sudah dibocorkan loh. Jangan cari-cari lagi. Di mana? Di mana? Kitab firman Tuhan. Ini itu rahasia kesuksesan keberhasilan. Permainan atau bukan peraturan main kerajaan surga. Itu sudah dibocorkan oleh Yesus. Makanya Yesus tadi mengajar dengan cara yang sederhana. Nah, di sini nggak pakai aneh-aneh walaupun perumpamaan. Lihat ladang menguning langsung bilang bahwa butuh tuayan. Kan sederhana. Ketemu orang-orang jadi nelayan, prinsip kerajaan surga bilang, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan jadi penjala. Simple. Tapi toh walaupun rahasia kerajaan surga sudah dibocorkan oleh Yesus, banyak orang Kristen kok masih pada tinggal kelas, tidak naik kelas. Mengapa? Ada dua hal. Tidak mau menerima kebocoran, pembocoran dari Yesus, atau tidak mau menerima prinsip-prinsip kerajaan surga itu. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang Kristen yang mengerti, tapi dia tidak melakukan prinsip-prinsip itu. Dia tidak mau melakukan bocoran rahasia. Kayak begini deh, ya kalau orang mau ujian, anak SMA gitu mau ujian. Wow, kalau dapat bocoran kan senang sekali toh. Wah, dia juga mungkin mau ujian udah semangat, betul nggak? Karena kita udah tahu nih. Nanti soal nomor 1 ini, soal nomor 2 jawabannya, soal nomor 3 soal ini jawabannya ini, udah tahu semuanya. Wow, bergairah, bersemangat. Dia berangkat ke sekolah untuk mengikuti exam atau exam ujian, untuk ikut ujian. Semangat karena udah dapat pembocoran. Nah mestinya nih orang Kristen bersemangatnya lebih daripada orang dunia yang dapat bocoran ujian. Itu sih salah. Karena kita orang Kristen sudah dapat bocoran rahasia, prinsip-prinsip hidup sukses berhasil dengan maksimal di dunia ini, seperti kita mengalami sorga di dunia. Kalau kita mau apa? Melakukan prinsip-prinsipnya. Atau menerima prinsip itu, terima dengan rendah hati. Jangan berusaha kemauan kita paksakan yang kita lakukan. Banyak orang Kristen yang belum naik kelas. Hari gini masih ada yang tukang mewek-mewek karena sibuk dengan sakit hati, sibuk dengan kecewa, tertolak. Hari gini masih ada orang Kristen yang tidak mau memberitakan Injil, malas ke gereja, malas baca firman, malas berdoa, atau malas melakukan kunci-kunci kerajaan surga. Yang hari gini masih ada orang Kristen tidak mau disiplin dengan kerajaan Allah. Hari gini masih ada orang Kristen tidak mau melayani, tidak mau memberitakan Injil, tidak mau menangkan jiwa, tidak mau melakukan prinsip-prinsip firman Allah. Wow, apakah dia pilih nanti diperintah oleh antikris? Oh, kalau saya jelas saya ketentuannya bukan itu, makanya saya nggak mau. Makanya saya selalu exciting, selalu bersemangat, selalu mengasihi Tuhan, selalu ready buat kerajaan Allah. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.